kayak ada sesuatu yang akhirnya sebelum bertanding Wilhelmie dah kena mental duluan ya. Jika anak perempuan saya suatu hari datang dengan hijab, saya akan gantung kalian di pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hi everyone. Gimana puasanya guys? Apa udah ada yang bolong? Jangan lupa sholat 5 waktunya juga ya. Ntar puasanya full, sholatnya bolong-bolong. Jangan ya, rugi. Mumpung masih diberi kesempatan bertemu bulan suci Ramadan tahun ini, tahun depan kan belum pasti ketemu. Yuk semangat yuk ibadahnya. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah mu'alafnya salah seorang petarung MMA yaitu Wilhelm Ott. Nah, kalian pada demen nih biasanya nonton tinju-tinju gini kan? Jadi aku jelasin dulu, MMA ini Mixed Martial Arts, yaitu pertarungan atau teknik dari cabang seni bela diri. Kalau yang I lihat sih agak sadis dan brutal ya. I nggak berani nonton yang kayak gitu. Kisah ini menurut Ai menarik buat diceritakan karena pertama kali Wilhelm mengenal Islam ini dari teroris ISIS. Pembukanya nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Here we go. Wilhelm Ott dikenal sebagai petarung MMA. Beliau lahir di Linz, Austria pada tanggal 19 Juni 1982. Wilhelm ini tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang taat beragama ya. Karena kurang taat beragama, akhirnya Wilhelm ini tumbuhlah jadi anak yang nakal, urakan lah gitu. Bahkan sempat dipenjara selama 2 bulan saat remaja, gegara dituduh mencoba menusuk pemilik apartemen yang ia sewa. Keluar dari penjara, lalu melakukan kejahatan lagi, masuk ke penjara lagi, jadi keluar masuk penjara lah Wilhelm ini. Ayahnya seorang pecandu alkohol, dan Wilhelm ditinggal ibunya di usia 2 tahun karena overdosis. Saat umur 8 tahun, dia keluar dari rumahnya, pindah bersama dengan saudaranya yang lain, yang juga kurang kasih sayang, jadi senasib lah ya. Umur 15 tahun, Wilhelm ini jadi suka berantem di jalanan. Pokoknya hidupnya bebas lah. Pergi ke tempat dugem, minum-minum, dan membentuk kelompok neo-Nazi. Kayak semacam kelompok pemberontak mungkin ya. Singkat cerita, waktu berlalu, dia bertemulah dengan jodohnya. Menikahlah Wilhelm ini. Hingga pada tahun 2006, Wilhelm memulai karirnya sebagai petarung MMA. Tapi setelah jadi pegulat, Wilhelm ini nggak lepas dari yang namanya penjara ya guys. Masih keluar masuk penjara lah dia. Akibatnya, karena sering keluar masuk, cerailah sama istrinya yang pertama. Ya gimana, suaminya keluar masuk penjara, sedangkan mereka mempunyai seorang anak. Jadi pernikahan pertamanya gagal. Perkenalannya dengan agama Islam bermula saat Wilhelm ini dipenjara selama 2 tahun, dari tahun 2014 sampai 2016. Ini masuk penjara yang terakhir kalinya ya, setelah dia bolak-balik keluar masuk penjara. Jadi saat itu pertama kali Wilhelm ini dikenalkan pada agama Islam oleh temannya yang seorang anggota ISIS. Jadi Wilhelm ini terpengaruhlah ajaran radikal yang didoktrin Islam itu anti inilah, anti itulah, dicuci lah otaknya saat di penjara itu. Saking ekstrimnya Wilhelm ini kenal Islam adalah waktu itu kawan penjaranya yang sedang minum Coca-Cola. Khalid pun ngomong, kalau minum sekali lagi depanku, potong lehermu. Gitu katanya. Takut jadi kawannya kan. Juga ada kejadian pas saat keluar dari penjara, dia jalan-jalan, kemudian bertemu dengan muslim lainnya yang saat itu sedang memegang Coca-Cola dan Pepsi. Melihat orang itu pegang Coca-Cola dan Pepsi, dia mendekat. Dan Khalid ini ngomong, saya ingin memotong kepala Anda. Ya, diomongin kayak gitu ya takut lah orang. Wilhelm ini kan sudah dicuci otaknya. Jadi kalau lihat orang Islam minum Coca-Cola atau Pepsi, dia ditanamkan pemikiran bahwa untungnya dari uang yang dibelikan minuman itu jadi support Israel untuk bunuh Palestina. Padahal saat itu Wilhelm ini bukan muslim ya, masih agama lama. Cuma karena dicuci otaknya jadi begitu dia. Tiap malam disuruh nonton video-video ISIS, semacam video propaganda, disuruh sholat, disuruh ngaji, mau dia, padahal dia Kristen. Singkat cerita, saat keluar dari penjara, barulah Wilhelm ini sadar bahwa yang diajarkan itu kebencian semua. Gak mau lagi dia bicara tentang Islam. Al-Quran yang biasa dia baca terjemahannya juga dibuang. Sebenci itu dengan agama Islam saat itu. Ditambah lagi, media-media di sana tuh selalu menjelek-jelekan Islam. Ada pemerkosaan, pembunuhan, semua yang berkaitan dengan kriminal pasti pelakunya orang Islam. Jadi kayak semacam berita-berita propaganda ya, yang menggiring opini orang Islam lah pelakunya. Singkat cerita, suatu hari Wilhelm bersama pacarnya yang saat ini jadi istrinya yaitu Michelle, mereka bukalah gym. Inilah awal mula dia melihat Islam yang sesungguhnya lewat perantara muridnya. Tiap diantar orang tuanya untuk latihan, anak ini ya, muridnya ini selalu cium tangan ibunya, menyapa ramah. Pokoknya hubungan antara orang tua dan anak ini sopan, hangat, dan saling menyayangi. Tersentuhlah Wilhelm ini melihat pemandangan tersebut karena latar belakang keluarganya Wilhelm ini kan berbanding terbalik dengan kehidupan si murid
muridnya ini. Disinilah dia melihat apa itu Islam yang sebenarnya. Singkat cerita, sepanjang karirnya sebagai pegulat MMA, kenallah Wilhelm ini dengan pegulat muslim asal Turki yang bernama Burak. Burak ini lawannya Wilhelm di atas ring ya. Entah kenapa Wilhelm ini nggak pernah bisa mengalahkan Burak saat itu. Tapi Masya Allahnya, perkenalannya dengan Burak inilah akhirnya Wilhelm ini mulai menerima Islam sebenarnya. Wilhelm diajarin ngaji, diajarin sholat, dikenalkan dengan Islam yang sesungguhnya. Bersahabatlah mereka, Masya Allah. Intermezzo dulu ya, ini aku baca di artikelnya, Wilhelm ini setiap bertanding dengan pegulat muslim lainnya itu pasti selalu kalah. Karena apa? Nih ya, setiap kali sebelum memulai pertandingan kan pasti bertatap mata sama lawannya kan. Nah, Wilhelm ini dia pernah bilang, tatapan mata orang yang beragama muslim ini beda dengan yang lainnya. Kayak ada sesuatu yang akhirnya sebelum bertanding Wilhelm ini dah kena mental duluan ya. Dia ngerasa lawannya ini bukan orang itu yang tanding, tapi kayak ada sesuatu yang bantu orang muslim ini. Jadi tak terkalahkan. Itu kata Wilhelm guys. Masya Allah ya. Sampai suatu ketika terjadilah COVID. Saat lockdown, Wilhelm hanya di rumah. Karena kan nggak boleh bepergian ya, nggak boleh ngajar, nggak boleh latihan gym lah pokoknya. Kayak kita kan di rumah terus, glowing kagak, anyep iye. Dilarang kemana-mana, badan makin gendut, kerjaannya rebahan mulu. Balik lagi, Wilhelm pun merasa karena nggak ada aktivitas apapun yang dia lakukan, nggak ada cinta lah yang dia lihat dari murid-muridnya tadi. Tiba-tiba dia merasa ada yang hilang. Maka dia teringat pelajaran sholat dia waktu di penjara dulu. Akhirnya, Wilhelm pun memulai sholat. Sewaktu dia mau sholat, dia curi-curi kesempatan lah dari istrinya untuk menunaikan sholat. Istrinya nggak tahu, setelah 2 hari Wilhelm sholat, barulah dia mengaku ke istrinya bahwa dia melakukan sholatnya orang muslim dan berdoa. Reaksi Michelle saat itu spontan kaget ya. Iyalah tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Suaminya tiba-tiba ngomong gitu. Tapi pada akhirnya setelah dijelaskan, Michelle pun menerima. Dan keduanya sholat bersama-sama untuk pertama kalinya. Padahal keduanya waktu itu belum masuk Islam ya. Jadilah Wilhelm ini ngimamin istrinya. Singkat cerita, setelah 7 hari mereka melakukan sholat tadi, Wilhelm pun memutuskan untuk memutar YouTube dan bersyahadat sendiri. Jadi pertama kali syahadat dibimbing YouTube ya. Masya Allah, kata Wilhelm ya, setelah syahadat, Wilhelm merasakan beban yang ada di pundaknya itu serasa runtuh. Lepas dari badannya, lega katanya. Masya Allah ya. Makanya ada konten Wilhelm saat dia bersyahadat, karena dia post di medsos, cari aja Wilhelm Odd, nanti keluar. Saat itu dia masuk Islam hanya seorang diri, dan Alhamdulillah 1 bulan kemudian, Michelle istrinya pun bersyahadat juga. Masya Allah. Dan Masya Allahnya lagi nih, sebelum Michelle masuk Islam, Michelle nih dah duluan pakai hijab loh dia. Masya Allah ya, Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun pasti terjadi. Dan akhirnya Wilhelm dan Michelle menikah untuk kedua kalinya secara Islam, sahlah mereka. Jadi di cerita ini kita ganti nama Wilhelm jadi nama Islamnya ya, yaitu Khalid Odd. Kita panggil Khalid aja. Setelah masuk Islam, datanglah Khalid ini menemui mertuanya, lalu memberitahukan bahwa mereka sudah mu'alaf. Orang tua dari Michelle ini awalnya nggak terima, malah Khalid ini diancam mau dibunuh sama mertuanya. Karena sepengetahuan mertuanya ini, Islam agama teroris, agama yang suka berbuat onar. Mertuanya bisa berpendapat seperti ini karena pernah nonton sebuah film teroris di Suriah. Judul filmnya, maaf ya kalau salah, Caliphate atau Calipati tulisannya ya. Jadi film ini berisikan tentang propaganda ISIS. Marah-marah lah orang tua Michelle ini, sempat ngancem Khalid juga. Jika anak perempuan saya suatu hari datang dengan hijab, saya akan gantung kalian di pohon, gitu kata mertuanya. Singkat cerita, akhirnya Michelle pakailah hijab. Dan kalian tahu reaksi orang tuanya Michelle? Ternyata di luar dugaan ya, Masya Allah. Mereka yang awalnya, wah kita bakalan digantung di pohon nih kata Khalid. Malah sebaliknya, orang tuanya kelihatan senang, malah dipuji, wow cantiknya kamu pakai jilbab, gitu kata bapaknya Michelle. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan ya untuk Michelle dan Khalid ini, Masya Allah. Dan akhirnya Alhamdulillah Khalid dan istrinya adalah bagian dari saudara seiman kita ya. Dan cerita Khalid Mu'alaf ini memang sempat viral saat itu dan membawanya kenalah dengan Ustadz Dery Sulaiman. Alhamdulillah Ustadz Dery lah yang mengajarkan Khalid salat, ngaji, dan ilmu agama Islam lainnya. Saya sempat baca juga artikelnya, Khalid dan istrinya ini saat sudah jadi muslim sempat difitnah juga ya. Mereka waktu itu diperiksa Densus 88 terkait aksi teroris di Vienna saat itu tentang kasus bom ya. Kenapa polisi bisa mencurigai mereka? Karena terduga teroris ini mengirim foto story ke Instagramnya Khalid dan Michelle. Jadi polisi dan CIA ini mikir bahwa Michelle dan Khalid ada hubungannya dengan teroris ini. Akhirnya Khalid diperiksa lah selama 6 jam dan istrinya juga diinterogasi selama 6 jam. Dan
dan ya akhirnya bebas karena mereka nggak terbukti bersalah. Innalillahi, ngeri ya sampai sebegitunya. Lagi-lagi orang muslim yang selalu disalahkan di sana. Oke guys, kita doakan agar Khalid dan istrinya Michelle ini selalu dikuatkan, istiqomah, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diketemukan dengan orang yang baik-baik, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang jadi mu'alaf tidak mudah ya, akan diuji dengan keluarga, rezeki, pekerjaan, tapi yakinlah, serahkan semuanya sama Allah. Berdoa, Allah yang bantu insya Allah. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.